masih juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi. Karena dulu zaman Orde Baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro kan 30%. Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lakukan. Kita hormati, tetapi supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien, kickback di dalam proyek dan sebagainya yang seperti itu, kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya, flexing di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi. Nah, saya kira itu harus diefisienkan dan Pak Prabowo betul menurut saya, tetapi harus dikritik kalau lalu bidang itu 10%, bidang ini 20%, bidang ini 60%, potong-potong gitu kan kurang. Sebab harapan adalah tentang sesuatu yang tidak ada. Lebih tepatnya adalah mungkin memiliki pengetahuan dan mungkin juga dapat mewujudkan sejumlah nilai, meski dalam pengertian kami belum ada, maka ia membicarakannya sebagai sebuah kemungkinan dan berpikir dalam kerangka yang belum ada. Ia hanya bisa berpikir dalam kerangka yang telah para pembelajar untuk membayangkan dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tapi juga harus menumbuhkan empati, menumbuhkan solidaritas dan komitmen kolektif sosial dan ekologis. Para pendidik oleh karena itu memegang peran penting sebagai fasilitator. Artinya apa? Artinya sebuah prediksi. Dengan kata lain, mesin hanya dapat menghadirkan optasi oleh yang telah ada. Ketidakmampuan mesin untuk menanamkan harapan, untuk menghadirkan yang belum ada sebagai jangkar utama pedagogi kritis. Model pedagogi kritis adalah melalui basis data empiris yang memadai. Mendidik manusia bersama mesin menekankan dua hal pentingnya, telah memberikan jawaban bahwa keterlibatan mesin dalam proses pendidikan adalah sebagai kolaborator. Terima kasih banyak juga kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ova. Para hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah memungkinkan saya memperoleh gelar sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada ini. Jika ulang tahun guru dan mentor saya sejak memulai perjalanan akademik di Fakultas Filsafat UGM, namun sekarang telah mendahului. Mohon bersamaan Al-Fatihah untuk beliau. Di antaranya adalah almarhum Profesor peran filsafat dalam praktek kehidupan nyata, serta tamu yang telah hadir membersamai upacara pengukuhan hadir di sini, yang bertoga di depan, ataupun yang telah hadir sebagai undangan Senat Akademik dan Dewan Guru Besar dan seluruh guru dimiliki Fakultas Filsafat. Terima kasih Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid, Kepala OIKN Bapak Basuki Hadi Mulyono. Boleh berdiri, Pak? Sepertinya Ibu Mutia tadi juga perlu berdiri sebentar. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdiji, Ibu Tia Rugianto, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia. Terima kasih. Besar Universitas Gadjah Mada, para guru besar bertoga berdiri. Perlu kami informasikan bahwa Profesor Ningsi SSM Hum termasuk dari 525 guru besar aktif di Universitas.
pendidikan kita ke depan. Agar Indonesia gelap ini kalau menurut Pak Mahfud tidak seluruhnya gelap juga toh? Oh tidak seluruhnya gelap, banyak juga yang terang. Dan yang terang itu tidak perlu dihambur-hambur, diprotes kan banyak hal. Misalnya makanan gizi gratis, saya kira bagus sebagai sebuah program. Efisiensi, siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi. Karena dulu zaman Orde Baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro kan 30%. Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lakukan. Kita hormati, tetapi supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien, kickback di dalam proyek dan sebagainya. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.